riwayat bangsa Yahudi. Ribuan tahun yang lalu, orang Yahudi pernah menjadi kelompok populasi utama di Palestina, wilayah yang diperebutkan di Timur Tengah yang terletak di antara Sungai Yordan di sebelah timur dan Laut Mediterania di sebelah barat. Sekitar 1030 sebelum Masehi, bangsa kuno yang dikenal sebagai bangsa Israel menguasai wilayah ini. Mereka menyebut tanah mereka Eretz Yisrael atau Tanah Israel dan mendirikan kerajaan yang kuat yang beribu kota di Yerusalem. Di kota tersebut mereka membangun kuil Sulaiman, sebuah kuil yang didedikasikan untuk Raja Yahudi Sulaiman yang menjadi salah satu tempat suci utama bagi orang Yahudi dalam menjalankan agama mereka, Yudaisme. Selama ratusan tahun, bangsa Yahudi tetap menjadi kekuatan pengendali yang dominan di wilayah tersebut. Namun pada 722 sebelum Masehi, bagian utara kerajaan mereka ditaklukkan oleh orang Assyria dari Asia Barat. Menyusul kemudian pada 586 sebelum Masehi, bagian selatan ditaklukkan oleh bangsa Babilonia, sebuah kerajaan Mesopotamia yang dikenal karena invasinya. Mereka menghancurkan kuil Sulaiman dan mengusir para pemimpin agama dan masyarakat Yahudi. Penyebaran bangsa Yahudi ini yang disebut diaspora pertama menciptakan keinginan dalam budaya mereka untuk dapat kembali ke tanah air kuno mereka. Ketika bangsa Persia mengambil alih wilayah tersebut pada 538 sebelum Masehi, banyak orang Yahudi mulai kembali ke Eretz Yisrael, membangun rumah dan kuil di sana selama 200 tahun berikutnya. Orang Persia mengizinkan mereka untuk membangun kembali kuil mereka di Yerusalem dan mereka menyebutnya kuil Sulaiman kedua. Judaisme sekali lagi berkembang. Bahkan ketika Raja Alexander Agung menaklukkan daerah tersebut sekitar tahun 332 sebelum Masehi, bangsa Yahudi terus menjalankan agama mereka dengan hanya sedikit tekanan. Namun ketika Kekaisaran Romawi mengambil alih pada 27 sebelum Masehi, orang-orang Yahudi kehilangan banyak kedudukan mereka di wilayah tersebut. Mereka juga kehilangan kebebasan beragama mereka. Pada tahun 66 Masehi, pasukan Romawi menghancurkan kuil kedua, dan pada tahun 135 Masehi, mereka menanggapi pemberontakan Yahudi dengan mengusirnya dari kota Yerusalem. Romawi menekan bangsa Yahudi untuk meninggalkan tanah air mereka dalam jumlah besar. Peristiwa ini dikenal sebagai diaspora kedua. Sejak saat itu, bangsa Yahudi tidak diterima di tanah Eretz Yisrael, yang oleh orang Romawi kemudian diganti namanya menjadi Palestina, sehingga wilayah tersebut lepas dari kekuasaan Yahudi selama ratusan tahun. Seperti dijelaskan oleh sejarawan muda Septian Awe, selama berabad-abad orang Yahudi menetap di komunitas kecil di Timur Tengah. Tempat mereka umumnya mendapatkan toleransi. Dalam jumlah yang lebih besar, mereka ada di Eropa Barat dan Timur. Sejak orang Yahudi membentuk komunitas di negara-negara Eropa yang didominasi Kristen, mereka menghadapi diskriminasi agama. Diskriminasi yang diarahkan terhadap mereka dikenal sebagai antisemitisme. Antisemitisme adalah permusuhan atau diskriminasi terhadap orang Yahudi sebagai kelompok agama atau ras. Antisemitisme telah membuat bangsa Yahudi tidak dapat mengakses pekerjaan, pendidikan, dan perwakilan politik. Terkadang antisemitisme juga menyebabkan serangan fisik yang brutal kepada mereka. Istilah antisemitisme diciptakan pada 1879 oleh agitator Jerman bernama Wilhelm Marr untuk menyebut kampanye anti-Yahudi yang sedang berlangsung di Eropa pada saat itu. Dalam beberapa kasus, antisemitisme memiliki dimensi rasis yang menargetkan orang-orang Yahudi karena karakteristik biologis mereka, bahkan kepada mereka yang telah pindah agama atau yang orang tuanya berpindah agama. Ragam rasisme anti-Yahudi ini bermula dari munculnya apa yang disebut rasisme ilmiah pada abad ke-19 dan sifatnya berbeda dari prasangka anti-Yahudi sebelumnya. Antisemitisme telah ada sampai tingkat tertentu dimanapun orang Yahudi menetap di luar Palestina. Di dunia Yunani Romawi kuno,
Perbedaan agama adalah dasar utama antisemitisme. Pada zaman Helenistik misalnya, segregasi sosial orang-orang Yahudi dan penolakan mereka untuk mengakui dewa-dewa yang disembah oleh bangsa lain menimbulkan kebencian di kalangan kaum penyembah berhala. Berbeda dengan agama politeistik yang mengakui banyak Tuhan, Judaisme bersifat monoteistik, hanya mengakui satu Tuhan. Namun, mereka memandang prinsip penolakan orang Yahudi untuk menyembah kaisar sebagai dewa sebagai tanda pembangkangan. Ketika agama Kristen menyebar pada abad pertama Masehi, sebagian besar orang Yahudi tegas menolak agama tersebut. Akibatnya, pada abad keempat, umat Kristiani cenderung menganggap orang Yahudi sebagai bangsa asing karena penolakan mereka terhadap Kristus. Mereka mencemooh bangsa Yahudi dikutuk untuk melakukan migrasi terus-menerus. Ketika gereja Kristen menjadi dominan di Kekaisaran Romawi, para pemimpinnya mengilhami banyak undang-undang yang dibuat oleh Kaisar Romawi yang dirancang untuk memisahkan orang-orang Yahudi dan membatasi kebebasan mereka. Sebagai konsekuensinya, kaum Yahudi semakin terpinggirkan dari masyarakat Eropa. Di sebagian besar Eropa pada abad pertengahan, orang-orang Yahudi tidak diberi kewarganegaraan dan hak-haknya, dilarang memegang jabatan di pemerintahan dan militer, dan dikeluarkan dari keanggotaan dalam serikat pekerja dan profesi. Praktik pemisahan populasi Yahudi di kota-kota ke dalam ghetto sudah ada dan berlangsung hingga abad ke-19 dan awal abad ke-20 di sebagian besar Eropa. Berakhirnya abad pertengahan dan munculnya revolusi Prancis tahun 1789, status Yahudi di Eropa masih lemah. Memang Prancis adalah garda depan gerakan yang memberikan kesetaraan sipil dan hukum bagi orang Yahudi. Namun itu tidak mengakhiri antisemitisme dan hanya mengubahnya. Dengan munculnya nasionalisme sebagai faktor penentu dalam masyarakat Eropa pada abad ke-19, antisemitisme lebih bersifat rasial dibandingkan masalah keagamaan karena masyarakat yang secara etnis homogen mempermasalahkan keberadaan unsur-unsur Yahudi yang asing di tengah-tengah mereka. Selama periode peralihan abad ke-19 dan ke-20, Rusia menjadi tempat paling mengerikan bagi orang-orang Yahudi. Kekaisaran Tsar Rusia telah membatasi mereka di wilayah barat yang dikenal sebagai Pale of Settlement. Pada 1881, kerusuhan anti-Yahudi atau pogrom semakin memperparah kondisi mereka. Bukannya menengahi, Kekaisaran Rusia justru pada 1882 menetapkan undang-undang yang mencabut hak milik kaum Yahudi di wilayah pedesaan dan membatasi mereka di kota-kota besar dan kecil di wilayah Pale. Penolakan masyarakat Eropa terhadap Yahudi, baik yang disebabkan oleh masalah keagamaan ataupun persoalan rasial, menjadi gambaran kehidupan pada akhir abad ke-19. Munculnya gelombang nasionalisme Eropa membuat orang-orang Yahudi semakin terasingkan di tengah komunitas baru yang semakin homogen. Namun, di sisi lain, nasionalisme juga telah menginspirasi mereka untuk membangun identitas nasional mereka sendiri di kemudian hari. Zionis Israel melakukan penjajahan dan perampasan atas tanah Palestina karena meyakini bahwa negeri itu telah dijanjikan Tuhan untuk mereka. Padahal banyak pihak, baik Muslim maupun non-Muslim, telah menjelaskan bahwa keyakinan itu hanya berdasarkan klaim kosong belaka. Ketika Zionis Israel melakukan kejahatan itu, kebanyakan pemimpin kaum muslimin tidak bertindak secara tepat, yaitu dengan mengirimkan bala tentara. We have pledged support for Israel ever since the nation was founded. Kaum muslimin seolah tak berdaya karena terpecah belah. Pada akhir abad ke-11 Masehi, Palestina